Oke Kang, silakan di Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok satu dengan kelas Rek B2, dengan saya sendiri, Rian Hadi Utama sebagai ketua kelompok, dan ada rekan saya, Kang Heri dan Kang Ilham. Di sini saya akan menjelaskan e-filing dosen untuk aplikasi dari kelompok kami. Nah, di sini ada landing page-nya yang saya buatin. Ada judulnya e-filing Tridharma. Di sini ada pilih role-nya, ada dosen, reviewer, sama administrator. Nanti bisa dipilih sesuai role-nya masing-masing. Kita coba yang dosen dulu. Coba yang dosen, Kang. Saya administrator dulu. Adminnya dulu. Nah, ini adalah bagian login ke e-filing dosen di mana eh, si admin akan menginput nama pengguna admin dengan kata sandinya. Di situ ada eh, halaman mata yang buat kata sandinya. Hmm, Misalnya passwordnya segitu. Ya, lanjut ke login dosen. Oh ya, untuk dashboard adminnya, di sini ada ringkasan aktivitas eh, dengan total submisinya segini dengan menggunakan fitur card. Nanti biar jelas ya, asumsinya berapa. Di situ ada pro reviewnya berapa, 84, dosen aktifnya segini, dan ditolaknya ada 12, di situ ada kata-kata yang misalnya butuh tindak lanjut. Di sini ada tabel antrian verifikasi dokumen, dan dengan tabel ada aksinya juga dengan berkas, tinjau bekas. Coba buka Kang yang apa tinjau bekas. Nah, ini hasilnya jika ngeklik tinjau bekas, di situ ada eh, judul filenya sama pengirimnya juga, misalnya bagian penelitian. Nanti akan ada view ninjau filenya nanti pas ada datanya. Ini ada hasil penilaian total KWM atau kredit unit minimal yang direkomendasikan segini dengan catatan yang bisa ditampilkan. Untuk finalisasi admin nanti ada pilihan validasi, tolak, dan kembalikan ke reviewer. Kemudian jika pesan nanti akan ada pesan bisa dicantumin. Kemudian kalau misalnya sudah beres, nanti bisa dikonfirmasi dan kunci data ini ada tombolnya. Oke, close saja Kang. Selanjutnya untuk history e-filing-nya sama seperti yang sebelumnya menggunakan tabel. Nama dosen, bulan, tahun, status dengan aksinya, lihat detail. Nah, di sini ada keterangannya, di situ ada dosen pengirimnya siapa, kategori namanya misalnya penelitian, tanggal terbitnya sekian, keterangan tambahannya, eh, ada catatannya juga, sama lampiran bekasnya juga, nanti bisa dibuka. Kemudian untuk alur verifikasinya ada segini, dan ada konfirmasi finalnya juga untuk misalnya ngeklik kliknya juga, sama bagian tutupnya untuk close formnya tersebut. Sudah. Nah, selanjutnya untuk verifikasi dokumen dosen, di bagian atasnya terdapat 24 dokumen yang perlu Anda tinjau hari ini, misalkan. Dan di bawah tersebut ada tabel, info dosen, detail dokumen, berkas, serta aksi verifikasi berupa setuju atau tolak. Nah, kalau setujuin biasanya pakai warna hijau, kalau sedangkan tolak menggunakan warna merah biar enak.
Untuk yang berkasnya, klik, masih sama dengan dashboard, langsung saja kan, close saja. Untuk kita melalui Cloud Muna, di sini ada menambahkan user baru. Sorry. Nah, manajemen pengguna, kelola akses akun dosen dan staf administrasi. Nah, total user segini, user aktifnya segini dengan warna hijau. Untuk aktifnya, akun ditangguhkan segini dengan warna merah. Dan ada tabel juga dari user atau dosen dengan role-nya juga, statusnya juga, misalkan aktif atau tidak aktif. Atau role. Ini untuk ubah peran, di sini ada dosen tetap, dosen tersebut, admin fakultas, admin universitas, admin filling, nanti bisa diubah perannya sesuai kebutuhan. Nanti simpan perubahan jika diperlukan. Kemudian ada suspensi akun yang huruf X. Nah, coba tambahkan user baru, Kang. Nah, di sini adalah form tabel, maksudnya tambah user baru dengan nama lengkap gelarnya di sini bisa diinput dan any NIDN, nomor induk dosen atau nomor induk penduduk, role aksesnya bisa dipilih sesuai kebutuhan, email institusi bisa diinput dan kemudian misalkan yang at universitas misalkan password yang defaultnya segini. Nah, nanti bila bila sudah langsung simpan user bila bila jadi. Nah, kan selanjutnya untuk ke bagian profil. Nah, di bagian profil ini adalah tampilan pakai menggunakan dua kolom. Di sini adalah admin utama dengan role-nya super admin, ID-nya segini, dan informasi pribadinya dengan nama lengkap, email, sama nomor teleponnya juga. Bila ada perubahan, nanti akan ada simpan perubahan. Langsung ada keamanan akun di bawah, misalkan password saat ini yang dari database, segini password barunya, kemudian konfirmasi ke password yang baru, nanti akan update password. Untuk sudah. Untuk selanjutnya yang bagian role dosen atau mode dosen akan disampaikan oleh Kang Eri. Silakan Kang Eri. Terima kasih Pak Rian sebagai ketua kelompok kami. Izin melanjutkan terkait pemaparan presentasi terkait aplikasi e-filing dosen, di mana yang tadi sudah disebutkan oleh ketua kelompok kami bahwa ada tiga role. Yang pertama admin, yang kedua dosen, yang ketiga reviewer. Ini adalah salah satu tampilan login e-filing dosen. Nanti akan masukkan nomor induk dosen, kata sandi, kemudian masuk untuk melakukan akses ke dalam dashboard. Ketika sudah masuk, akan tampilannya akan seperti ini, disajikan terkait ada tiga card. Yang pertama adalah informasi terkait validasi dokumen, kemudian yang menunggu ada berapa totalnya, perlu revisi ada berapa, sesuai dengan jumlah dokumen yang disubmit. Kemudian di sini adalah riwayat unggahan terakhir adalah sebagai history riwayat-riwayat dari dosen atas nama Pak Budi ini dia mengupload apa saja kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini dalam dashboard ada langsung tambah dokumen meliputi unggah dokumen baru, meliputi ada judul dokumen, nama kegiatan, kategori tridharmanya apa, ada di sini ada jurnal dan publikasi, sertifikasi kompetensi, pengabdian masyarakat, pendidikan pengajaran, serta tanggal terbitnya, mau tanggal berapa, 17, ini udah format date time, kemudian ada text area untuk informasi tambahan, dan kemudian melampirkan berkas, misalnya bimbingan KP tadi sebagai contoh, kemudian kita unggah sekarang, nah akan menjadi masuk di upload berkas di sini nanti, akan masuk di history e-filing di sini. Ini berikutnya adalah monitoring history fillingnya yang tadi disubmit. Ant- Ketika sudah status verifikasinya selesai, nanti akan bisa bisa dilihat.
kemudian ada status verifikasi dalam proses, nanti kita bisa dilihat. Kemudian apabila dokumen yang disubmit atau diupload adalah verifikasi tertunda, nah mungkin bisa dilakukan reupload kembali sesuai dengan catatan-catatan yang ada yang diinformasikan dari aplikasi ini. Kemudian ketika untuk update berkas, kita tinggal update berkas saja. Kemudian jika untuk melihat selesai, tinggal kita lihat selesai. Nanti di sini ada file apa ya? Ini tuh file review, file viewer lah, file viewer PDF yang disubmit. Nanti kita bisa lihat di sini sebelum melakukan pengunduhan. Jika memang diperlukan ya kita tinggal unduh saja di sini. Sudah disediakan button unduh PDF atau tutup pratinjau. Kemudian profil juga sama, kurang lebih ada nama, ada fotonya, status pengisiannya adalah berapa persen, kemudian ada nama lengkap, jabatannya seperti apa, untuk identitas akademik, nanti simpan perubahan, jika untuk melakukan ganti password, sudah disediakan formnya juga, password lamanya apa, password barunya apa, konfirmasi password baru harus matching, kemudian melakukan update password. Kurang lebih seperti ini untuk pada pada gambaran tampilan dosen. Antara lain adalah dashboard yang sifatnya sederhana tapi informatif. Mungkin untuk bagian role reviewer akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Saudara Pak Ilham. Silakan Pak Ilham dilanjut. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dashboard sebagai role-nya reviewer ya. Ini ada tampilan halaman login reviewer, kurang lebih halaman loginnya sama dengan admin cuma dosen. Terus next ke sisi ini sebagai dashboard. Dashboard dari reviewer itu ada informasi terkait antrian, dokumen yang diantrikan, terus dokumen yang selesai, terus ada dokumen yang direvisi, ada 3 bagian cut yang kami sediakan di sisi dashboard. Terus ada total fund prodi, yang maksud itu ada 1,24,5. Terus di bawahnya juga ada konten terkait hentian tinjauan terbaru. Nah ini mungkin data-data dokumen yang baru teruploadkan, jadi bisa dilihat di sisi dashboardnya. Di sini ya bisa dilihat semua antrian atau kita bisa melihat masing-masing review tinjauan yang itu kurang lebih dari sisi tampilan lihat itu bisa dilayak setujui, perlu revisi atau tolak berkas seperti itu. Dan begitu pun nanti bisa diisikan opsionalnya gitu apabila ada komentator. Nah, seperti itu. Terus ke bagian tinjauan tinjauan histori tinjauan. Nah ini historinya. Terus ke bagian tinjauan dokumen yang disetujui ada 144, yang ditolak, total kontribusi kum, tanggal reviewer, informasi berkas, skor kum yang mungkin nanti dikasih nilainya oleh reviewer, terus ada status akhir, terus approved. Nah, ini bentuk status data tinjauan yang di approve gitu, data penilaian selesainya. Seperti itu kurang lebihnya, bisa mengunduh sertifikat reviewer atau menutupnya gitu. Itu untuk yang kedua ada yang statusnya rejected. Ini untuk yang dokumen statusnya rejected, kurang lebih tampilannya sama, hanya berbeda statusnya saja dan skor kumnya 0 gitu. Terus ke tinjauan dokumen. Nah ini halaman tampilan menu tinjauan dokumen, ada 3 subtab ya. Yang pertama perlu ditinjau dalam proses selesai. Jadi kita membagi ke dalam kategori untuk tinjauannya. Di halaman perlu ditinjau ini ada berkas-berkas yang mungkin harus ditinjau oleh reviewer. Nanti juga bisa dilihat reviewnya, tinjauan seperti itu. Terus ada dalam proses. Dalam proses bertinjau di PDF bisa diklik mungkin. Nah itu untuk, nah ini kurang lebih tampilan dari reviewer PDF-nya yang mungkin nanti bisa diunduh atau melihat isi dari PDF tersebut. Untuk bertinjau terus bisa
di sisi tindakan itu ada tinjau, ya, ini ada review massal juga. Nah, ya kurang lebih seperti itu untuk tinjauan. Ada pencarian kalau misalnya kita ingin mencari sebagai keywordnya dokumen. Nah, ini ada menu profile. Nah, ini menu profile dari sisi user yang login ke reviewer. Ada nama, terus ada total yang dia reviewer, ada bidang kepakarannya dia dari sisi kepakaran reviewer sebagai apa gitu ya. Cyber security misal, machine learning, software quality assurance, dan ada dari sisi kepuasannya gitu ya terkait dosen yang deliver. Terus ada nama lengkap, NIDN, email instansi mungkin sebagai identitasnya. Terus yang ke ada bagian untuk update password untuk manage data login sebagai reviewer. Nanti bisa diupdate passwordnya seperti itu. Nanti password lama, password baru, dan kode password sama halnya seperti pada umumnya. Nah, mungkin kurang lebih dari sisi dashboard role of reviewer seperti itu. Mungkin bisa dikembalikan ke ketua kelompok. Oke, terima kasih Pak Ilham untuk menjelaskan bagian review, dan Kang Heri sudah telah menjelaskan bagian dosen, dan saya sendiri telah menjelaskan di bagian admin. Jadi kesimpulannya e-filing itu ibarat mereview dokumen, nanti setelah reviewer menilai dokumen dari dosen, nanti akan di approve dari admin. Jadi secara otomatis nanti admin akan meninjau kembali dari reviewer, dan kemudian nanti melalui dosen. Mungkin satu lagi, bila perlu, sarannya sih untuk kedepannya nanti akan diimplementasikan backend, akan ada start notifikasi, message alert jika di bagian login, misalnya jika loginnya inputnya misalkan nama nama penggunanya salah sama passwordnya salah, nanti akan dikembangin di kemudian hari. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami e-filing dosen. Semoga aplikasi tersebut akan diimplementasikan di kampus kami. Untuk selebihnya cukup saja untuk malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.